Halo, perkenalkan saya Augie Widya Triatmo dan saya di sini bersama Pak Profesor Dedi Kurniadi dan Profesor Yul Yunaswin Nazarudin. Kami dari program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian instrumentasi, kontrol, dan otomasi. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan berapa lama nih berkecimpung di bidang instrumentasi, kontrol, dan otomasi? Oke, ya sejak lulus sarjana saya kan langsung menetap di kampus ini gitu ya. Terus itu berada di bidang dengan dulu namanya kita itu kelompok bidang keahlian ya. KBK. Ya. Jadi sampai era tahun 2000-an itu KBK. Nah saya waktu lulus bergabung secara administratif dosen di dulu jurusan namanya ya, jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri. Tapi dalam aktivitas sehari-hari berada di kelompok yang disebut kelompok bidang keahlian KBK instrumentasi. Nah, itu tahun 87. Pembimbing saya Pak Yul. Terlihat dari rambutnya. Jadi saya dulu mulai 87 ya, berarti sudah 30 berapa? 40 38 tahun ya. 38 ya? Oh ya, 38 tahun. Ya, kalau dari umur kan sudah. Iya ya, 38 tahun. 38. Perjalanan yang panjang di bidang instrumentasi. Kemudian saya harus karena kita dulu wajib kan, kita semua wajib untuk berpendidikan, kualifikasi pendidikannya sampai S3. Jadi saya ke Jepang, di sana itu kurang lebih 5,5 tahun. Saya bergabung di Department of Control Engineering. Tapi nyasar ke lab measurement, pengukuran. Jadi kalau dari mata kuliah yang diambil memang banyak kuliah control engineeringnya, tapi aktivitas penelitiannya untuk pengukuran instrumentasi ya. Instrumentasi ya. Nah, kembali ke sini itu tahun 96 ya. 96 itu masih KBK karena belum ada seperti sekarang. Itu kalau nggak salah tahun 2000-an jelang pada saat reorganisasi ITB itu kalau terbentuklah KK. Nah, tentu saya masuk di kelompok KK instrumentasi dan kontrol. Jadi cukup panjang perjalanannya. KK itu dari mulai tahun 2002 itu sampai sekarang. Jadi Pak Dedi ini sebagai ketua KK ya sekarang ya. Nah, ketua saat KK. Ini ditugasi oleh kawan-kawan untuk mengurusi KK ya. Kelompok keahlian instrumentasi, kontrol, dan otomasi. Kita mulai tahun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu berubah sedikit namanya. Jadi karena keilmuannya juga mengcover otomasi, sehingga nama KK-nya KK instrumentasi, kontrol, dan otomasi. Oke, Pak Dedi, terima kasih nih. Udah 38 tahun ya. Nah, ini yang lebih lama nih pengalamannya Pak Yul. Pak Yul berapa lama nih? Terima kasih, saya baru 43 tahun sih. 43 tahun. Ya, sejak dicemplungin jadi dosen tahun 82. Jadi sama dengan Pak Dedi, saya tiba-tiba ketemu dengan senior, kemudian tiba-tiba harus belajar instrumentasi dan kontrol. Tapi ini buat informasi aja yang belum disampaikan. Jurusan atau bidang instrumentasi dan kontrol ITF itu sudah lama sekali. Jadi belakangan jadi instrumentasi, kontrol, dan automation ya. Di Indonesia rasanya tahun berapa itu Pak? Pertamanya? KK yang pertama bukan KK, kelompok kalian itu KBK itu sebelumnya, tapi sesudah itu tahun 2005
dibentuk kakak. Oh, tapi sebelumnya itu sudah ada. Ada link dulu, Namanya laboratorium instrumentasi dan Ya, kalau dilihat sejarah itu tahun 60-an itu kan lembaga instrumentasi nasional kan yang mendirikan atau yang terlibat Lembaga intens instrumentasi itu nasional. Pak almarhum siapa bekas ketua Hari- LIPI itu Pak Hari- Herudi ya. Jadi itu sedikit perjalanan. Kalau sekolah baru S2 di Inggris, S3 di Jerman, kemudian balik lagi, pernah di kementerian, pernah jadi diplomat, pernah malang melintang. Jadi teman-teman ini malang melintang di industri instrumentasi kontrol lebih dari 30 tahun. Yang sebelah kanan saya ini sekarang luar biasa dia. Ada di saya itu pernah jadi kami itu memang banyak berkecimpung di bidang instrumentasi dan kontrol di industri. Jam terbangnya nggak usah dibahas, tapi bagaimana kita banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dengan industri, semua jenis industri, oil and gas, pertambangan, kemudian pupuk, kemudian apalagi hampir semua power automation itu di bidang instrumentasi dan kontrol. Dan tadi mungkin perlu ditambah, kami juga mempunyai program S2 instrumentasi dan kontrol sejak tahun 89. 89 atau 90? Tahun 90. Dan itu sudah 35 tahun ya. 35 tahun. Itu hanya satu-satunya di Indonesia. Jadi ini pengajar-pengajar yang luar biasa nih dengan pengalaman di industri yang banyak, sharing pengetahuannya dalam bidang instrumentasi, kontrol dan automation. Saya kira itu sedikit. Jadi 35 tahun ya, program S2 instrumentasi dan kontrol. Saya juga lulusan dari sana. Oh iya. Iya Pak, kalau mungkin yang pemirsa itu mempertanyakan ya, instrumentasi itu berarti berkaitan dengan pengukuran tadi ya Pak Dedi menyampaikan. Kalau lengkapnya kan gini, satu sistem yang mulai dari memiliki kemampuan untuk mendeteksi, yang maksud mendeteksi besar fisik ya, terus mengolah, mengendalikan dan menampilkan hasil pengukurannya atau hasil pendeteksiannya, kemudian apalagi ya, dan menampilkan dan memberikan feedback gitu. Memberikan feedback, umpan baliknya umpan gitu ya. balik, ini ya, dan untuk melakukan pemodelan, ya, pengendalian dan Jadi gini, peralatannya gitu ya, dari besaran fisik sampai ke sistem informasi. Gitu ya. Jadi OT lah ya kalau kita istilahnya operation technology gitu ya sekarang ya. Ya. Ada information technology, ada operation technology. Nah, operation technology ini adalah yang ini kan dengan adanya teknologi IoT sekarang itu semuanya pasti membutuhkan instrumentasi tadi ya, Pak. Ya, karena bagaimanapun juga berkomunikasi dengan besaran fisik itu kan sensor yang kita. Sensor. Okay. Nah, itu yang kita pelajari juga. Oke, berarti instrumentasi itu adalah perangkat dari ingin kita mendeteksi sampai nantinya kita ingin mengembalikan lagi umpan baliknya ya, peralatan pengontrolnya dan displaynya gitu ya, ke human machine interface-nya, sampai menjadi suatu informasi yang nantinya bisa digunakan lebih lanjut gitu ya. Misalnya untuk mengambil keputusan bisnis gitu ya. Nah, kalau kontrol bagaimana nih Pak Yul? Saya kira mungkin balik ke instrumentasi ya. Kalau kita mengukur tadi besaran Pak, besaran kita itu mungkin bisa kita list lebih dari 40 besaran kan. Mulai dari yang sederhana di industri sampai dengan yang complicated, misalnya mengukur besaran gempa bumi. Itu kan variabel yang bisa kita ukur. Kemudian curah hujan dan lain sebagainya. Nah, hampir semuanya, tidak semuanya ya, itu digunakan oleh semua bidang di luar situ. Artinya tidak ada bidang atau keilmuan yang tidak membutuhkan instrumentasi kan. Kecuali ya social science, hukum. Ada instrumen ini Pak, instrumen
survei. Jadi survei. Tapi hampir semua di apa namanya di kita itu kan bisa mulai dari pertanian sampai Area aplikasinya tuh luas sekali kan. Misalnya bencana, kemudian sampai pertanian, pertahanan, keamanan, sampai luar angkasa dan lain sebagainya kan pasti membutuhkan instrumentasi ya. Nah, salah satu yang tadi disebutkan juga instrumentasi digunakan untuk control. Ya, control itu biasanya kalau saya ngajar di kelas, misalnya kita mengontrol orang. Ya. Jadi ya, sensor yang diterima oleh instrumentasi, kemudian diputar-balikan, kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan yang disebut biasanya set point. Jadi set point itu adalah apa yang ingin kita capai. Nah, kita sebagai manusia misalnya itu kan bisa mengontrol. Misalnya saya ingin lulus 4 tahun. Nah, kita mengontrol diri saya kan, semester ini harus ngambil apa. Salah satu yang menarik kontrol itu adalah selalu ada gangguan. Gangguan itu selalu ada di dalam hidup. Main game gitu ya. Beli sesuatu, ngopi-ngopi, kasmaran, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita sebagai pengontrol itu bisa tetap mengembalikan pada set point yang kita inginkan. Nah, itu bisa dibayangkan kalau digunakan di industri, di pertahanan, di pertanian, di bidang, semua bidang itu pasti menggunakan itu. Tentunya lebih banyak menggunakan instrumentasi. Kalau kontrol itu mungkin tidak semuanya. Nah, tadi disebutkan digunakan IoT dan lain sebagainya. Ada yang lupa. Sekarang itu hampir semua kontrol menggunakan AI. Jadi di kami juga hampir semuanya menggunakan AI kan untuk menerapkan pada instrumentasi, pada kontrol, pada semua bidang yang terkait dengan itu. Bahkan untuk mencari optimasi. Tadi disebutkan di proses lebih lanjut datanya kan, itu perlu misalnya optimasi dan lain sebagainya. Itu kami sekarang banyak menggunakan tidak hanya metode konvensional tapi juga AI kita terapkan di situ. Dan itu sekarang banyak sekali di kebutuhannya di industri, di lapangan, di semua bidang. Oleh karena itu instrumentasi kontrol dan otomasi itu pasti sangat dibutuhkan di luar sana di industri. Ya, jadi tadi kalau kita ini kan instrumentasi, kemudian ada kontrol itu menggunakan umpan balik dari pengukuran tadi ya Pak ya. Kemudian kita ingin mencapai suatu set point yang kita inginkan sehingga nantinya kita bisa mengotomatisasi, seperti itu ya, mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dahulunya sulit untuk dilakukan secara manual gitu ya, ataupun juga yang tidak mungkin dilakukan secara manual, saat ini bisa dilakukan secara otomatis dengan adanya instrumentasi dan kontrol ini. Sehingga tadi instrumentasi, kontrol, dan otomasi itu menjadi satu kesatuan yang ya mungkin kita bisa katakan nantinya aplikasinya dalam mengotomatisasi tadi ya Pak Yuli. Nah, kembali ke dari sisi otomasi ini ya, pekerjaan-pekerjaan otomasi apa yang sudah pernah kita kerjakan nih Pak Yul? Yang terakhir sih saya bersama dengan Pak Ogi dan juga dibantu oleh teman-teman, kita melakukan otomatisasi pada apa yang disebut dengan container truck ya. Jadi kami mendapat pekerjaan dari Pelindo, di situ ada pelabuhan yang namanya Teluk Lamong. Kemudian di situ ada kontainer truk yang memindahkan kontainer yang beratnya 40 sampai 60 ton dari suatu posisi ke kontainer yard. Dan itu kami bekerja dengan Pak Audi dan teman-teman yang lain selama 3 tahun kurang lebih dan berhasil menyelesaikan pekerjaan itu pada kontainer truk. Nah, sebagai bayangan, kontainer truk itu panjangnya 24 meter ya, beratnya sekitar 20 ton. Dan di situ kami pasang instrumentasi, sensor, modeling, dan semuanya yang kita butuhkan atau kita pelajari di sekolah. Dan itu berhasil dicapai di mana si kontainer yang kita desain itu, kontainer sistem yang kita desain itu bisa masuk ke dalam kontainer yang untuk docking
itu jaraknya space-nya cuma lebih kecil dari 5 cm. Dalam waktu harus Kurang dari 1 menit ya. kurang dari 1 menit. Jadi bayangkan kontainer truk yang beratnya 24 ton itu bisa bergerak mundur, itu ke dalam docking itu dia harus mundur. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu hanya kurang dari 8 menit. Jadi semua teknologi yang kami gunakan untuk instrumentasi, untuk control, untuk AI, untuk IoT dan lain sebagainya kita gunakan di situ. Itu salah satu contoh kerjaan yang mungkin yang terakhir-terakhir ini kita kerjakan. Saya nggak tahu mungkin teman-teman Di oil and gas juga kita punya banyak sekali ini ya. Pak Dedi waktu itu pernah ke Balongan gitu ya dengan Pak Saul waktu itu ya. Ya, di industri proses banyak kita melakukan terkait dengan pengendalian proses, kontrol proses. Kontrol proses itu misalkan kita ingin mengendalikan level Misalnya cairan flow, gitu ya atau aliran flow bahan bakar yang dikirim itu harus dikirim seberapa kuantitasnya, itu kita deteksi dengan perangkat mulai dari sensornya, perangkat kok intinya mengkuantifikasi besaran fesis tersebut gitu. Controllernya dan juga final elemennya gitu Pak ya, control valve dan sebagainya. Jadi bagaimana yang penting juga bagaimana mengadjust sistem kontrol tersebut bisa terpasang dengan sangat baik, bekerja berfungsi sebagaimana harusnya, sehingga metode-metode untuk komputasi yang digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang diharapkan itu juga termasuk yang kita pelajari atau kita kembangkan. Jadi saya pikir juga itu banyak berkaitan dengan Pak Yul untuk proses yang kita kenal dengan istilah mentuning. Tuning controllernya supaya parameter controllernya itu sesuai sehingga tujuan untuk mencapai set point-nya itu bisa tercapai. Tapi gini, saya mau cerita sedikit. Kalau bicara instrumentasi itu dari besaran fesis sehingga kita bisa mendapatkan menjadi informasi. Nah, informasi ini saat ini tidak hanya dalam bentuk numerik atau grafis saja, tapi juga orang ingin ditampilkan dalam bentuk image. Sehingga banyaklah aplikasi-aplikasi di lapangan itu yang kita kenal dengan Human machine interface. imaging proses. Jadi besaran fesis dideteksi, kemudian dikondisikan, diproses, kemudian diolah dengan satu algoritma yang sudah dikembangkan sehingga menghasilkan image dari kondisi di lapangan. Image itu bisa berupa image distribusi temperatur, distribusi tekanan, dan lain-lainnya, atau misalkan flow velocity profile-nya dari suatu fluida yang mengalir dalam pipa, sehingga keputusan di atas bisa lebih baik. Jadi tidak hanya secara kuantitatif itu dipresentasikan dalam bentuk numerik, grafis, tapi juga dalam bentuk image. Itu banyak sekarang. Saya bisa nambahkan, bahkan di grup kami itu juga melakukan image recognition kan. Jadi kami itu juga banyak melakukan penelitian, bahkan melakukan eksperimen yang terkait dengan autonomous system. Nah, autonomous system itu pasti menggunakan image recognition karena dia jalan sendiri dan dia harus membaca image di sekelilingnya. Nah, kegiatan autonomous system itu sudah hampir 10 tahun ya kita lakukan. Tadi yang terkait dengan container truck itu ada autonomous systemnya juga. Kita juga punya kendaraan yang bergerak sendiri, kita punya drone yang bisa bergerak sendiri, kita punya ada macam-macam yang terkait dengan autonomous system. Kita bekerja dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman dari optik, teman-teman dari kelompok Pak Dedi dan lain sebagainya. Dan itu suatu sistem instrumentasi yang tadi disebutkan digabung dengan kontrol menjadi sesuatu yang bisa bergerak sendiri seperti itu misalnya. Ada satu lagi yang lupa Pak Dedi, kita juga punya grup medical instrumentation kan. Nah itu barangkali bisa ditambahkan. Ya, menerapkan aplikasi-aplikasi instrumentasi itu dalam keperluan medis. Jadi misalkan medical imaging. Jadi bagaimana
dokter itu kan mengetahui kondisi di dalam objeknya adalah tubuh kita tanpa harus melakukan invasi yaitu pembedahan dan sebagainya sehingga kita dapatkan kondisinya itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk image. Contoh yang paling populer mungkin kita kenal ya, perangkat CT scan di rumah sakit, USG di rumah sakit, di mana dokter bisa mendapatkan informasi dalam bentuk gambar. Nah, itu sangat, bahkan CT scan ini sangat revolusioner waktu perkembangannya sehingga orang yang mengembangkan pertama kali itu mendapatkan hadiah Nobel. Gitu. Jadi kesimpulannya bisa juga seperti ini. Instrumen itu mulai dari besaran fisik sampai jadi informasi sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan entah itu di level misalkan plan atau di level direksi dari suatu perusahaan di bidang manufaktur dan sebagainya itu keputusannya akan valid kalau datanya valid. Data yang valid itu dari instrumen yang benar. Nah itu. Iya. Posisi. Wah, menarik sekali. Pak Yul, tadi Pak Yul memberikan contoh ya bahwa ada truk kontainer yang diotomatisasi gitu ya. Kalau bisa seperti itu, berarti sama dengan yang di China ya, beberapa port yang ada di Belanda, di Sydney dan juga mungkin di China sekarang sudah mulai. Nah, tapi di Indonesia itu kebanyakan kita itu padat karya, Pak. Nah, ini bagaimana nih keilmuan kita dengan sesuatu yang nantinya diotomatisasi akan mengurangi tenaga kerja gitu ya. Kira-kira ada pandangan nggak ke sana? Ya, kalau kita bahas itu mungkin harus melihat dari berbagai segi barangkali ya. Pertama, kemajuan teknologi. Suatu negara akan maju kalau teknologinya maju. Tidak ada negara yang maju tanpa teknologi. Kita bisa lihatlah di semua negara. Di samping itu kita harus menghadapi hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Augie. Jadi ya betul. Tapi kalau kita menggunakan teknologi itu menjadi lebih efisien, kan? Efisien dalam berbagai hal. Yang biasanya kita perlu banyak orang, kita akan mengurangi. Saya kira itu hampir di semua bidang sekarang. Ya kita harus menghadapi hal itu. Saya kira pemerintah China dengan penduduk yang hampir 1,3 miliar pun melakukan hal yang sama. Kita kan masih seperlimanya. Tapi ya bukan berarti itu harus ini kan ya, kita cari peluang-peluang lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang masih banyak yang harus membutuhkan human resource. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang belum teknologinya tinggi dan lain sebagainya, UKM misalnya itu kan banyak sekali teknologinya masih belum. Tapi kita harus tetap juga maju dengan teknologi baru. Oh ya, sebagai gambaran apa yang kami kerjakan bersama itu adalah cuma satu-satunya di Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Jadi dan itu belum pernah ada yang ngerjakan seperti itu di Asia Tenggara. Dan itu kalau bisa diterapkan bahkan akan dilanjutkan dengan menggunakan baterai ya. Jadi efisiensi dalam bidang energi, efisiensi dalam bidang ini, efisiensi dalam delivery kontainer dan lain-lain sebagainya, dan ketepatan waktu dan lain-lain. Sebenarnya keuntungannya sih banyak. Cuman ya itu ya, kita harus menghadapi ada beberapa tenaga kerja yang harus berkurang. Ya kita cari peluang lain untuk bekerja yang sesuai. Tapi untuk mengimplementasikan teknologi itu, misalkan kita membeli teknologi dari luar negeri, itu juga tidak menjadi solusi ya Pak Didi ya? Karena saya setuju ya, negara itu pasti maju kalau teknologinya maju. Tapi kalau dilihat dari jangka panjang itu bukan berarti meniadakan tenaga kerja. Kalau kita lihat lebih jauh lagi secara umumnya itu bukan menghilangkan tapi menggeser. Tadinya orang tuh nggak perlu skill dan sebagainya, sekarang yang dibutuhkan orang skill. Jadi perlu pendidikan dan sebagainya. Sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Jadi pergeseran dari skill SDM-nya. Gitu. Ya, saya pernah mendapatkan informasi ya bahwa kalau kita menerapkan teknologi dari luar negeri, itu kita harus mendatangkan SDM yang dari luar negeri juga, Pak. Sehingga cost yang dikeluarkan itu menjadi
sangat tinggi gitu ya, dan akhirnya teknologinya tidak bisa diterapkan, juga tidak ada transfer teknologi yang seharusnya dilakukan gitu ya, dan akhirnya kita tidak produktif ya, tidak menggunakan teknologi. Dan saya kira teknologi itu harus dibangun oleh SDM dari dalam negeri sendiri. Kira-kira Pak Denny setuju? Jadi gini, rasa-rasanya sangat ini yang namanya transfer teknologi itu hampir bahkan nggak terjadi. Orang nggak mau lah ngasih walaupun secara apa politis dan sebagainya selalu memunculkan itu ya. Tapi yang paling penting itu gimana membuat kondisi sehingga teknologi yang teknologi pun bisa kita kembangkan. Jadi kan banyak ya contoh negara maju itu kalau ingin sesuatu dia kembangkan sendiri teknologinya sehingga mereka kuasai dengan baik. Tapi kalau negara yang kurang biasanya beli. Nah kalau beli mungkin untuk jangka pendek sih. Tapi orang-orang ke SDM-nya mungkin nggak terlalu siap gitu. Tapi kalau dikembangkan sendiri, memang butuh waktu yang lebih panjang, jauh lebih panjang. Tapi itu akan menjadi teknologi yang dikuasai. Jadi jadi misalkan berdasarkan problem yang ada di tadi contohnya port ya, problemnya apa ya coba dikembangkan. Tapi memang effortnya pasti lebih besar, waktunya lebih lama. Nah itu yang kita butuh kesabaran. Kesabaran ya, dari seluruh pihak ya Pak ya. Dari operation, dari semua research and development-nya gitu ya. Pendidikannya. Ya. Karena nggak ada itu transfer teknologi itu orang nggak ya mungkin dikasih tahu kulit-kulitnya aja lah gitu. Iya. Jadi tidak ada yang mendalam bagaimana kita bisa teknologi kunci bahkan mereka nyebutnya itu mereka key teknologi. Ngomong-ngomong teknologi tadi saya sepakat semua sih. Cuman salah satu yang diperlukan yaitu instrumentasi, kontrol dan automation. Jadi kembali lagi ke laptop. Tadi kita membahas instrumentasi, kontrol dan automation kan. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Dedi itu sudah memang seharusnya begini ya. Jadi kita harus meningkatkan peran juga pendidikan dan bidangnya apa dan lain sebagainya. Dan yang salah satu yang menunjang kemajuan teknologi adalah penggunaan instrumentasi kontrol dan otomasi yang tepat. Karena itu pasti dibutuhkan di semua industri. Dan tadi sekalian kita punya S2 instrumentasi dan kontrol. Bagi yang berminat silakan apply. Ada 2 program juga ya Pak ya. Ada program reguler, ada program yang eksekutif ya kalau dari ITB ya. Jadi bagi yang berminat, menarik sekali karena saya mau cerita juga sedikit bahwa kami itu dari teknik fisika kan ya. Teknik fisika yang ini di Indonesia ini teknik fisika cuma ada 8 atau 9 ya. Jadi setiap tahun itu lulusannya paling 1.000 barangkali ya. Kalau kita bandingin dari fakultas yang lain mungkin yang lulus 30.000 atau 20.000. Nah, hampir semuanya itu dapat pekerja karena dibutuhkan. Ya, kurang lebih hampir 1.000 lah di ITS, di UGM, terus di ITERA. Gitu. Jadi kebutuhan akan instrumentasi kontrol ini diperlukan di semua bidang dalam rangka untuk leading di dalam teknologi. Di samping itu juga jumlah orang yang terlibat atau yang mendalaman itu belum terlalu banyak. Kalau kita perbanyak atau bagaimana? Kita harus perbanyak. Kita undang-undang orang-orang supaya sekolah di sini meningkatkan kerjasama, ikutan riset, kerjasama dengan luar negeri malah dan lain sebagainya. Satu lagi informasi Pak Yul, kita itu regularly sudah melaksanakan international conference instrumentation control and automation itu dari tahun berapa itu Pak? Kalau yang internasional sejak 2009. Tapi kalau keseluruhannya itu sejak 1988. 1988 ya. Itu annual awalnya, tapi sejak tahun berapa jadi biannual ya. Dan itu karena
international conference, jadi juga kita banyak mengundang ahli-ahli dari berbagai, baik itu company maupun baik itu juga dari universitas-universitas top di dunia. Yang berkaitan dengan instrumentasi dan kontrol ya. Ya. Nah, Ya. tahun Di depan tahun akan ada lagi. 2026 Jadi ada kita berharap, ada ASEAN Control Conference ya. dan Kebetulan juga kita ada Asian Control Conference. Mungkin kita Pak Yul didapuk bisa- menjadi host nih. Ya, jadi hostnya kita tahun depan. Itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh apa yang disebut dengan Asian Control Association. Jadi kita mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan itu adalah konferensi yang paling besar di Asia, karena Asian di dunia ini ada 4 atau 5. Asian Control Conference itu paling besar, pesertanya di luar negeri ada 300 sampai 800. Jadi nanti tahun depan bulan Juni kita akan menyelenggarakannya di Bali, dan itu hanya dari Asia kebanyakan. Juga dihadiri oleh Itu juga nanti bekerja sama dengan prodi matematika, fakultas dari MIPA ya, kemudian dari FTMD, ada dari STAY juga ya. Kemudian juga dari universitas-universitas Indonesia yang lain ya, yang mempunyai interest atau ketertarikan dengan kontrol gitu ya. Ya, saya kira itu Pak Yul, Pak Dedi, dan Pak Ridwan. Kita akhiri saja dulu. Boleh. Ngobrol-ngobrol kita udah sejam nih. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.